Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Ramdan dengan NIM C1C019085 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang jihad, radikalisme, dan muslim moderat. Sebelum saya membahas tentang materi kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar mendapat berkah dalam pembahasan materi kali ini. Ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang jihad dan radikalisme. Apa itu jihad? Jihad adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim atau kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam dan perjuangan-perjuangan lain yang lebih luas. Sedangkan radikalisme adalah paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim. Selanjutnya, landasan dan macam-macam jihad. Landasan jihad dalam Islam terdapat dalam kitab suci Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Dalam kitab suci Al-Quran ada 4 surah, ada 4 ayat dan 3 surah. Yang pertama, Quran surah Al-Ankabut ayat 6, Quran surah Al-Ankabut ayat 8, dan Quran surah Al-Hajj ayat 78, dan Quran surah Al-Baqarah ayat 218. Menurut sebagian ulama fikih, hukum jihad adalah fardu kifayah dan fardu ain. Landasan jihad yang bersifat fardu kifayah terdapat dalam Al-Quran ayat surah Al-Fat ayat 17 dan Quran surah At-Taubah ayat 91. Sedangkan landasan jihad bersifat fardu ain terdapat dalam Quran surah Al-Anfal ayat 15 dan Quran surah Al-Anfal ayat 35. Macam-macam jihad. Jihad terbagi menjadi 2. Jihad universal dan jihad kontekstual. Jihad universal di dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 110 yang artinya, dan sesungguhnya Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah dan sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedangkan jihad secara kontekstual menurut Al-Raghib dalam Al-Bana ada 3 macam. Yang pertama, berjuang melawan musuh yang kelihatan. Yang kedua, berjuang melawan setan. Dan yang ketiga, berjuang melawan hawa nafsu. Selanjutnya, latar belakang radikalisme. Radikalisme terbagi menjadi 2. Yang pertama, radikalisme bersifat umum. Dan yang kedua, radikalisme bersifat khusus. Radikalisme bersifat umum adalah bahwa lingkungan umat beragama apapun jenis agamanya selalu terdapat kelompok fundamentalis, minoritas, militan, ekstrim, dan radikal. Sedangkan radikalisme bersifat khusus antara lain pengertian seseorang terhadap agama tidak tepat. Agama digunakan sebagai pembenar tanpa mengakui eksistensi dari agama lain. Adanya penindasan, ketidakadilan, dan marginalisasi. Adanya tekanan sosial,
politik, dan ekonomi. Lingkungan masyarakat yang tidak kondusif, menolak modernitas dan mengukuhkan peran agama, kurangnya kesadaran bermasyarakat dan berbangsa secara pluralistik. Bentuk dan dampak radikalisme. Bentuk radikalisme ialah berupa aksi teror, bom bunuh diri, saling menyerang, aksi kekerasan, intimidasi, perlawanan terhadap pemerintah, dan lain sebagainya. Adapun dampak yang dirasakan masyarakat terhadap radikalisme. Radikalisme mengakibatkan terjadinya teror dan kekerasan, bahkan menimbulkan konflik dan peperangan secara horizontal dan vertikal, apalagi jika yang terlibat dari kelompok agama yang berbeda. Dari sisi fisikis, radikalisme menimbulkan keresahan dan ketakutan pada masyarakat dan kurang adanya sikap saling percaya antara rakyat dan penguasa. Selanjutnya, upaya menanggulangi radikalisme. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi radikalisme ialah perubahan sikap dan pandangan dari negara-negara barat terhadap negara muslim di dunia, mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Reorientasi pemahaman agama yang bersifat tekstual, rigid, dan sempit menjadi pemahaman yang bersifat konstekstual, fleksibel, dan terbuka. Melakukan modernisasi kehidupan umat secara selektif dengan mengakomodir sisi positifnya dan mengeliminir sisi negatifnya. Menanamkan kesadaran setuju tidak setuju dalam menyikapi pluralisme sosial, budaya, dan agama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Lalu yang terakhir tentang muslim moderat. Kata moderat merupakan sikap yang selalu menghindari perilaku yang berlebih-lebihan. Moderat merupakan pandangan atau sikap seseorang yang cenderung ke arah pengambilan sikap dengan menggunakan jalan tengah. Dengan demikian, muslim moderat ialah pandangan seorang muslim terhadap suatu persoalan dengan selalu menghindarkan praktik-praktik yang radikal dan cenderung menyikapi segala sesuatu dengan mengambil jalan tengah. Keragaman pandangan yang terjadi di kalangan umat Islam Indonesia hanya berada pada tataran furu'iyah. Di Indonesia, umat Islam merupakan populasi mayoritas itu kaya dengan khazanah, tradisi, dan budaya, dan memiliki banyak institusi sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Sekian pembahasan materi tentang jihad, radikalisme, dan muslim moderat kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan materi kali ini, saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya meminta maaf kepada kalian teman-teman semua. Saya akhiri, afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.